Jika kamu berpikiran saat ini, kayaknya gue belum bisa deh jadi grow mindset. Kayaknya gue sampai sekarang masih jadi perempuan yang memiliki pola pikir fixed mindset deh. Tenang aja, pola pikir itu tuh bisa kamu bentuk kok mulai dari sekarang. Hai Nona, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nova Ahmad pada program 3 menit Nona di sini. Yang bakal nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Kali ini gue mau ngebahas tentang topik yang menarik banget nih. Sangat penting buat kalian sahabat Nona di luar sana, apalagi yang masih anak muda nih. Topik kali ini yang bakal gue bahas, fixed mindset versus growth mindset. Kalian pernah dengar gak sih kekuatan pola pikir dapat mempengaruhi aspek psikologis diri kamu sahabat Nona? Dan akhirnya dapat merubah hidup kamu totally semuanya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu profesor di bidang psikologi di Stanford University namanya Dr. Carol S. Dweck. Dia menyatakan bahwa kesuksesan seseorang itu tidak cuma dipengaruhi sama kemampuan dan bakat, tapi juga kekuatan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Pola pikir atau mindset menurut Dr. Carol ini itu tuh persepsi yang kita bentuk sendiri. Persepsi itu tuh disebut self theory yang diyakini orang mengenai dirinya sendiri. Jadi yang kamu yakini, kamu tuh punya teori sendiri untuk diri kamu, dan orang lain juga punya teori sendiri untuk dirinya. Jadi pasti satu sama yang lainnya itu berbeda. Dalam buku yang diterbitkan oleh Profesor Carol ini yang berjudul Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential, Dr. Carol tuh mengatakan bahwa terdapat dua jenis mindset dalam diri seseorang, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Yang mana kedua mindset itu tuh dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Si dia yang memiliki fixed mindset itu berpikiran, memiliki pola pikir bahwa keterampilan, bakat, soft skill, semuanya yang dia punya itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, memang udah ada sejak dia lahir. Tapi dia yang memiliki grow mindset itu memiliki pola pikir bahwa keterampilan, bakat, soft skill, dan yang lainnya itu bisa dipelajari dan dikembangkan lagi jauh lebih baik lagi setiap harinya. Dia yang memiliki fixed mindset itu selalu berfokus pada hasil akhir yang sempurna yang dia inginkan. Sedangkan dia yang memiliki grow mindset, dia berfokus pada proses yang memang dia jalani kesehariannya. Setiap harinya ini dia menghargai prosesnya sampai akhirnya menuju hasil akhir yang dia inginkan. Tapi fixed mindset dan grow mindset itu sifatnya tuh tidak permanen di dalam diri seseorang. Itu tuh kedua mindset tersebut tuh dipengaruhi oleh di mana kamu tumbuh, di mana kamu dibesarkan, lingkungan, dengan siapa kamu berdiskusi setiap harinya, itu akan merubah mindset kamu. Nggak bisa kamu untuk memilih salah satu mindset ini. Setiap di diri manusia, di diri kamu juga sahabat Nona, pasti ada kedua mindset ini. Cuma pasti ada jauh yang lebih dominan antara fixed atau grow mindset. Pernah gak sih kalian tuh nemuin contoh kasus tuh kayak gini di dalam hidup kalian ya? Ada suatu anak, mungkin kalian yang menjadi anak itu, yang memang udah pintar dari lahir, dari SD, SMP, SMA mungkin dia tuh ranking 1, 2, 3, gak pernah gak 3 besar gitu. Dan dia selalu mendapatkan pujian dari orang tuanya kayak, hebat ya kamu nak, ranking 1, hebat ya kamu pintar, hebat ya kamu juara kelas, kayak gitu terus sampai akhirnya nih anak tuh mempunyai pola pikir fixed mindset. Dia nggak mau untuk meningkatkan kemampuan diri dia jauh lebih baik lagi. Dan dia yang mempunyai pola pikir fixed mindset, ketika menghadapi kegagalan, dia tuh akan jauh lebih terpuruk, terpukul, ngerasa nggak bisa, ngerasa bener-bener apa sih kok gue gini doang nggak bisa, ngerasa gagal banget gitu. Karena dia selalu berfokus sama hasil akhirnya, bukan ke prosesnya. Jadi kayak kalau dia nggak juara kelas, dia bakalan stres banget tuh. Kalau dia nggak pintar, nggak dapet pujian itu tuh kayak dia bakalan stres banget tuh. Dan ketika dia yang memiliki fixed mindset itu gagal, dia akan cenderung merasa kalau dirinya nggak capable dalam bidang itu. Misalnya nih, suatu anak dia tuh
mempunyai nilai yang sempurna semuanya kecuali matematika. Dia tuh akan berpikir, dia yang memiliki pola pikir fixed mindset tuh akan berpikir, gue nggak cocok nih di bidang ini, emang gue nggak bisa, emang bukan diri gue gitu. Dia nggak berusaha untuk belajar, ikut les atau apa, dia nggak akan mau karena itu bukan bidang dia pikirnya. Dia akan fokus sama satu tujuan akhir yang memang tuh dia rasa tuh bidang dia. Dia yang memiliki pola pikir fixed mindset itu gak suka sama tantangan, gak suka mengambil resiko yang besar, suka berada di zona nyaman karena mereka tuh selalu berpikir kalau mereka ada di zona nyaman, itu tuh zona yang terbaik tempat mereka berada. Zona terbaik yang akan memberikan mereka peluang banyak dalam hal bidang yang sedang mereka tekuni. Sedangkan seperti yang tadi aku bicarakan, seseorang yang memiliki pola pikir growth mindset, mereka tuh akan berpikir setiap kemampuan tuh bisa dikembangkan, bisa dipelajari, dan bentuk dari umpan balik dari orang lain gitu loh. Kayak mereka tuh percaya sama konsep bola lempar dari orang lain tuh sangat berpengaruh untuk diri dia. Mereka akan melihat sesuatu tuh sebagai tantangan, mereka suka sama tantangan itu. Karena mereka berpikir, dia yang memiliki pola pikir growth mindset tuh akan berpikir tantangan tuh sebagai wadah mereka untuk berkembang lebih baik lagi. Jadi mereka nggak takut-takut tuh pasti untuk mencoba hal-hal baru lagi di luar zona nyaman mereka. Bahkan mereka tuh nggak punya zona nyaman mereka sendiri. Mereka selalu keluar dari zona nyaman itu untuk mencoba hal-hal baru. Dia yang memiliki pola pikir growth mindset memandang setiap tantangan yang mereka jalani, yang akan mereka hadapi, itu pasti menanggung resiko yang cukup besar. Tapi mereka nggak akan takut untuk mengambil tantangan tersebut. Mereka nggak akan takut untuk gagal nantinya. Karena mereka tuh mempunyai pola pikir kalau aku gagal, ya itu udah sebuah wadah tempat aku belajar dari situ. Nggak mungkin ketika aku gagal, aku nggak belajar apa-apa. Pasti ada sesuatu yang aku dapetin. Ketika dia gagal, dia tuh nggak akan sungkan-sungkan untuk minta umpan balik dari orang lain. Bekerja lebih keras, mencari strategi yang tepat, terus belajar dari keberhasilan orang lain untuk meningkatkan capability dalam diri mereka pada akhirnya. Kita balik lagi ke contoh anak tadi nih ya. Seorang anak yang memiliki pola pikir growth mindset, dia tuh akan menghargai, menyenangi proses belajar yang sedang dia lakukan. Dia tidak akan berfokus pada hasil akhirnya. Tapi nilai itu bukan hal yang utama buat dia. Yang terpenting adalah dia tuh seneng saat nyelesain masalah-masalah yang emang dia hadapin. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapin, terus dia berhasil menemukan cara untuk menyelesaikannya, dia seneng di situ. Dia lebih menghargai prosesnya. Nah, saat si anak nih mendapatkan nilai buruk, dia tuh nggak bakalan sedih sama nilai buruknya, tapi justru muncul pola pikir baru, rasa ingin tahu dia untuk gimana ya caranya gitu, gimana ya caranya aku bisa nyelesain soal ini, gimana ya caranya aku bisa nyelesain pelajaran ini gitu, aku bisa dapet nilai bagus gitu. Dia akan menimbulkan rasa ingin tahu di dalam diri dia yang cukup besar sehingga dia tuh mengubah, nge-breakdown lagi tuh strategi dia, apa yang harus aku lakukan, aku harus gimana. Dia akan cenderung seperti itu. Entah dia tanya ke gurunya, ke teman-temannya, atau ke guru les mungkin. Pokoknya dia akan berusaha untuk memenuhi semua rasa keingintahuannya dia dengan mencari jawaban kemanapun. Mindset itu merupakan kekuatan terpenting yang dimiliki oleh seorang manusia. Benar-benar semua aspek kehidupan tuh kuncinya di pikiran kalian. Dari mindset tuh kalian bisa mengendalikan semuanya. Saat kamu berhasil mengendalikan mindset kamu, maka dengan mudahnya kamu bisa mengendalikan semua hal di hidup kamu. Sahabat Nona, keren banget kan kekuatan mindset nih. Perempuan yang memiliki pola pikir fixed mindset akan terlena dengan zona nyamannya.
Bahkan dia tuh gak mau sama sekali untuk beranjak dari zona nyaman ya sahabat Nona. Dia tuh gak pengen untuk bertumbuh, gak pengen untuk belajar. Perempuan yang memiliki pola pikir fixed mindset itu percaya bahwa bakat dan kemampuan yang mereka miliki itu merupakan bawaan dari lahir dan tidak bisa dikembangkan lagi. Dan kayak mereka tuh gak percaya sama hal yang mereka pelajarin akan berhasil gitu. Ya udah, kalau misalnya dia nggak bisa masak ya udah gimana, gue nggak bisa masak gimana lagi gitu. Kayak mereka nggak berusaha untuk nonton tutorial di YouTube mungkin. Perempuan yang memiliki fixed mindset juga suka terlena dengan pujian nih. Misalnya dia tuh seneng banget, kayak pujian tuh bikin mereka terlena aja. Sering banget dipuji, ih cantik ya, ih manis ya, ih badan kamu bagus banget, ih kamu keren banget jadi cewek pokoknya. Nah mereka tuh haus akan pujian dan gampang puas dengan pujian yang di situ-situ aja. Dan pada akhirnya kalau pujian itu lagi nggak didengar lagi sama mereka tuh ngerasa gagal jadi seorang perempuan. Kalau mereka udah jarang dipuji tuh mereka ngerasa gagal dalam hidupnya gitu. Sebagai contoh lainnya, perempuan yang memiliki fixed mindset, taruhlah contohnya nih artis ya. Dia tuh punya wajah yang cantik banget, bening lah, tubuh yang body goals, terus karir yang bagus yang lagi ada di puncaknya gitu loh. Nah, kita ibaratkan hal tersebut tuh sebagai zona nyamannya dia. Karena dia udah ngerasa kayak ya udahlah, gue tuh udah cukup di sini gitu. Gue udah seneng banget di sini. Gue punya popularitas, gue punya cantik, gue punya badan yang bagus, gue punya job yang banyak. Karena hal itu tuh dia nggak mau belajar hal lainnya. Kayak dia nggak mau belajar bisnis, nggak mau berinvestasi, nggak mau belajar skill-skill bertahan hidup lainnya mungkin yang bisa berguna untuk kehidupannya di mendatang. Dia nggak berpikir sama itu semua. Tahu sendiri kan ya dunia entertain tuh kerasnya kayak apa. Banyak banget orang cantik, banyak banget orang lain yang emang badannya lebih bagus daripada dia. Bener-bener bening-bening semua kan bertebaran di industri entertain ini. Pasti kalian gak bisa ngitung kan berapa banyak nih artis-artis yang memang punya tubuh yang cantik, punya wajah yang cantik tuh banyak banget bertebaran di mana-mana. Mau itu tiktokers, mau itu gamers, mau itu selebgram, influencer, banyak banget kan. Banyak banget mereka yang bersaing di industri ini. Ujung-ujungnya pansos, cari sensasi demi untuk ngangkat namanya dia agar tetap banjir job aja gitu. Kamu bayangin deh sahabat Nona, ketika kamu hidup cuma ngandelin fisik aja, fisik kan gak akan bertahan kan seumur hidup. Pasti fisik juga bakal menua. Kamu cantik mau pakai krim semahal apapun, yang namanya tua tuh akan terjadi. Dan bakalan tergantikan sama yang muda, yang fresh. Sedangkan soft skill lainnya, skill-skill lainnya tuh kayak berbisnis, berinvestasi, itu tuh yang harus kalian miliki untuk bekal banget sih di masa mendatangnya. Beda banget dengan perempuan yang memiliki pola pikir grow mindset. Dia tuh gak akan segan-segan, gak akan takut untuk mengambil kesempatan baru di dalam hidupnya. Gak takut untuk keluar dari zona nyamannya dia. Walaupun resikonya tuh sangat besar, dia pasti akan ngambil opportunity itu. Dia akan berpikir bahwa kegagalan itu sebuah wadah media tempat dia untuk berkembang, belajar jauh lebih baik lagi. Dan bahkan dia yang memiliki pola pikir grow mindset tuh bisa menerima kritikan dari orang lain. Justru mereka tuh kadang meminta masukan orang lain. Contohnya nih, sebut saja seorang selebgram yang memang dia cantik, dia punya badan yang bagus, cantik, dan dia terkenal karena wajah cantiknya. Dia menjadi selebgram tuh karena punya wajah yang menarik dan beda daripada perempuan lainnya gitulah. Kehidupannya juga menarik. Namun dia memiliki pola pikir tuh gak gampang puas dengan hidupnya yang sekarang. Dia tuh gak gampang tersinggung ketika orang lain memberikan komentar tuh dijadikan wadah membangun ya. Selebgram ini tuh juga pintar nyari peluang dari opportunity lainnya. Misalnya dia kayak menerima kesempatan collab dari brand lain, atau dia bahkan yang nawarin untuk mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih juga tentunya. Dia tuh juga mau untuk belajar hal yang baru di luar dari skill yang dia miliki untuk kebutuhan
hidup dia di masa mendatangnya. So, sahabat Nona, jika kamu berpikiran sampai sekarang masih jadi perempuan yang memiliki pola pikir fixed mindset, ya tenang aja. Pola pikir itu tuh bisa kok kamu bangun mulai dari sekarang. Dengan cara kamu mulai untuk mencoba hal baru, bergerak maupun sedikit untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman kamu. Jadi kayak kalau kamu berpikiran rebahan itu sebuah zona nyaman kamu, ya udah deh, kamu udah gak bakal bisa punya mental grow mindset. Kamu harus mencoba hal baru walaupun resikonya besar. Tenang aja, dari resiko besar itu kamu akan belajar suatu hal yang pasti. Tumbuhin rasa keingintahuan kalian terhadap suatu hal yang emang kalian gak tahu sebelumnya. Jangan pernah takut untuk belajar hal yang baru. Cari tantangan baru, cari hal yang emang menurut kamu kayaknya ini bukan aku deh. Ya udah, coba hal itu. Kalian pasti akan ngambil pelajaran sedikit banyaknya dari hal itu. Karena gak ada yang tahu, siapa tahu dari hal itu kalian bisa tumbuh dan berkembang, justru menemukan passion lainnya di dalam diri kalian. Oke, segitu aja pembahasan gue mengenai fixed mindset dan grow mindset yang emang harus kalian miliki, sahabat Nona. Seperti biasa, feel free to share anything di bawah di kolom komentar. Like kalau emang kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan topik menarik selanjutnya pilihan Hai Nona. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Dadah.